Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul File Transfer Protocol. Di sini kami beranggotakan yaitu Hasbi Irsad dengan NIM 2007679, Hilda Wulandari dengan NIM 2007608, Muhammad Habil dengan NIM 2007652, Melda Triana Tanjung dengan NIM 2007610, Nurul Gita Pratiwi dengan NIM 2007698, dan Rini Afriani Harahap dengan NIM 200761100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Afriani Harahap, NIM 200761100. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu protokol dan protokol FTP. Nah, yang pertama, apa itu protokol? Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada di dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi, walaupun di antara keduanya memiliki sistem yang berbeda. Nah, selanjutnya ada protokol FTP. FTP adalah standar dengan STD nomor 9. Jadi statusnya ini direkomendasi yang tertulis di dalam RFC 959 File Transfer Protocol. Proses penyalinan file dari satu mesin ke mesin lain adalah salah satu operasi yang biasa dilakukan. Jadi data transfer antara klien dan server dapat dilakukan dengan dua arah. Klien bisa mengirim file ke mesin server dan juga sebaliknya. Dan bisa juga request dari server. Nah, untuk mengakses file di server ini, pengguna diharuskan untuk mengidentifikasi dirinya terlebih dahulu. Terus nanti server akan melakukan proses autentikasi untuk pengguna tersebut. FTP menggunakan koneksi berbasis connection oriented, sehingga dari kedua sisi harus memiliki koneksi TCP/IP. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang subbab prinsip kerja. Nah, FTP di prinsip kerja ini, FTP memakai TCP sebagai transfer protokol untuk menyediakan hubungan end-to-end yang nyata. Dua hubungan yang dipakai adalah pertama untuk login dan selanjutnya protokol telnet, dan yang kedua untuk mengatur data transfer. Karena ini sangat penting untuk login ke dalam remote host, user harus mempunyai username dan password untuk mengakses file dan directory. User hanya memulai hubungan yang diasumsikan sebagai fungsi klien ketika fungsi server disediakan oleh remote host. Nah, pada kedua sisi dari link aplikasi FTP dibuat dengan protokol interpreter atau PI, Data Transfer Processes, DTP, dan User Interface yang dapat. Nah, pada penjelasan gambar berikut, di sini bisa dilihat user interface berkomunikasi dengan protokol interpreter dalam control connection. Nah, protokol interpreter ini harus berkomunikasi antara informasi yang penting dari sistem filenya sendiri. Sedangkan perbedaannya, protokol interpreter di samping fungsinya berhubungan dengan protokol telnet, juga harus memulai data connection. Selama transfer file, penanganan data yang dilakukan oleh DTP sesudah user melakukan request, server PI harus menutup control connection. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam subbab operasi-operasi dalam FTP. Nah, yang pertama, next. Nah, kita akan membahas tentang operasi-operasi dalam FTP. Di sini poin pertama yaitu kita melakukan koneksi dengan remote host. Nah, untuk mengeksekusi file transfer, user memulai dengan login ke dalam remote host. Di sini adalah metode utama untuk menangani security user. Security user harus mempunyai user ID dan password untuk remote host, kecuali memakai Anonymous FTP. Di sini ada 3 perintah yang dipakai. Yang pertama itu ada open, user, pass, dan site. Nah, open ini digunakan untuk memilih remote host dan memulai session login. Sedangkan yang user digunakan untuk identitas untuk remote user ID. Yang ketiga itu password, digunakan untuk authentic user. Dan terakhir itu ada site, digunakan untuk mengirim informasi ke host asing yang digunakan untuk menyediakan service pada host tersebut.
Nah, yang kedua itu memilih directory. Ketika controlling dibuat, user memakai perintah cd atau change directory untuk memilih remote directory. User hanya dapat mengakses directory yang mana user ID sesuai dengan otoritas yang dimiliki. User juga dapat memilih directory lokal dengan perintah satu cd atau local change directory. Sintaks perintah ini tergantung pada sistem operasi yang dipakai. Nah, yang ketiga itu kita membuat list file yang akan ditransfer. Ini dapat dilakukan dengan perintah dir atau ls. Biasanya kita gunakan command prompt atau GMD. Dan yang keempat itu mendefinisikan mode transfer. Transfer data antara sistem yang berbeda sering memerlukan transformasi data sebagai bagian dari proses. User harus menentukan dua aspek dari penanganan data. Yang pertama itu perjalanan bit akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang kedua itu perbedaan penampilan data pada arsitektur sistem. Nah, proses ini diatur dengan memakai dua subcommand. Pertama itu ada mode, dan yang kedua itu ada type. Nah, di mode itu menunjukkan apakah file diperlukan sebagai struktur record dalam format string byte. Sedangkan dalam type, itu menunjukkan kumpulan karakter untuk dipakai data. Nah, yang kelima itu kita menyalin file menyalin file ke atau dari remote host. Nah, di sini kita menggunakan perintah get, mengcopy file dari remote host ke localhost, sedangkan menggunakan put untuk mengcopy file dari localhost ke remote host. Nah, yang keenam itu memutuskan hubungan dengan remote host. Perintah quit adalah memutuskan koneksi dari remote host, dan FTP dan pause adalah memutuskan koneksi dari remote host tetapi running FTP client. Kirana Tanjung, NIM 2007-6010. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode respon FTP. Yang mana agar memudahkan penanganan operasi ini, klien dan server saling berhubungan dengan dialog melalui konversi telnet. Klien memberikan komen dan server merespon dengan menjawab kode. Respon juga termasuk komentar untuk menguntungkan user. Tetapi program klien hanya memakai kode. Respon kode panjangnya 3 digit dengan digit pertama adalah the most significant. Berikut ini beberapa respon kode yang sering dipakai. Yaitu 1XX merupakan respon positif preliminary. Selanjutnya 2XX respon positif completion. Selanjutnya 3XX respon positif intermedia. 4XX respon transient negatif completion. 5XX respon permanen negatif completion. Contoh, untuk masing-masing komen yang ada di bawah ini, server FTP merespon dengan message 3 digit kode. FTP itu dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. FTP Akurniawan 220 service ready. Username-nya itu Aguska. 331 username OK. Password XXXX. User login, type image, comment OK. Selanjutnya, Anonymous FTP. Banyak site TCP/IP menerapkan apa yang dikenal dengan Anonymous FTP/IP, yang artinya bahwa site ini memperoleh publik untuk mengakses beberapa file directory. Remote user hanya memerlukan login name dengan anonymous dan password guest atau password umum yang sering dipakai. Selanjutnya, akses FTP melalui konsol. 1. Akses FTP melalui konsol Windows. Pada US Windows, kita dapat menggunakan konsol melalui aplikasi CMD. Untuk menjalankan aplikasi ini cukup mengklik CMD pada menu utama Windows. Pastikan kita menjalankan aplikasi sebagai administrator, yaitu dengan mengklik kanan Run Administrator, mengetik FTP, nama hostname-nya, selanjutnya kita akan memperoleh konsol Windows, menginstalkan FileZilla Supply atau FTP.
server lainnya berjalan username akur, maka akan melakukan koneksinya cukup dengan mengetik FTP akur. Jika berhasil, kita akan ditanya username dan password. Masukkan username dan password yang sudah ditentukan pada FTP server kita. Contoh hasilnya, koneksi ke FTP server yang berhasil yaitu seperti gambar di bawah ini, connection to akur, yaitu connect ke akur. Selanjutnya, masukkan username yaitu Aguska, masukkan password Aguska ini dan login on. Dan dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya, setelah aplikasi konsol kita terhubung dengan FTP server, kita dapat melakukan perintah dasar seperti pada tabel di bawah ini. Itu perintah FTP, perintah ls itu untuk menampilkan daftar direktori dan file. Perintah pwd untuk menampilkan direktori yang sedang aktif. Itu yang selanjutnya perintah cd, perintah pindah ke direktori. Selanjutnya perintah FTP status untuk menampilkan konfigurasi session FTP, mkdir untuk membuat direktori, dan rmdir untuk menghapus direktori. Baik, saya M. Hadil akan melanjutkan presentasi tentang materi akses FTP melalui konsol. Yang pertama yaitu mengakses FTP melalui konsol Windows. Tahap-tahapnya yaitu menggunakan konsol melalui aplikasi CMD, kemudian klik kanan, kemudian run as administrator. Kemudian ketik FTP dalam kurung nama hostnya. Jika berhasil, kita akan ditanya username dan password. Masukkan username dan password yang sudah ditentukan pada FTP server kita. Contoh hasilnya koneksi ke FTP server yang berhasil yaitu pada gambar yang ditampilkan pada layar. Di sini contohnya yaitu FTP akur, yang dimana nama hostname-nya adalah akur. Kemudian dia akan meminta username, yaitu di sini username-nya Aguska, kemudian password. Setelah dimasukkan password, maka akan muncul 230 logout on. Setelah aplikasi konsol kita terhubung dengan FTP server, kita dapat melakukan perintah dasar FTP seperti pada tabel di bawah ini. Perintah ls yaitu menampilkan daftar direktori dan file. Perintah pwd menampilkan direktori yang sedang aktif. Kemudian perintah cd yaitu untuk pindah ke direktori lain. Selanjutnya ada status yaitu untuk menampilkan konfigurasi session FTP, kemudian ada mkdir yaitu untuk membuat direktori atau membuat folder. Kemudian ada rmdir yaitu menghapus direktori atau folder. Selanjutnya yaitu ada mengakses FTP melalui konsol Linux. Mengunduh file, hal ini dapat dilakukan dengan perintah get dengan cara get nama file server, kemudian nama file lokal. Untuk mengunggah file, hal ini dapat dilakukan dengan perintah put dengan cara put, kemudian nama file. Kemudian keluar dan masuk. Akses FTP dengan Java. Yang pertama menampilkan daftar file dan folder, kemudian mengunduh file dari FTP server. Skenario mengunduh file dari FTP server dapat dikatakan tidak sederhana, tapi kita dapat memformulasikan prosesnya sebagai berikut. Buka koneksi ke FTP server disertai dengan username dan password jika diperlukan proses autentikasi. Kemudian kirim perintah untuk melakukan proses unduh. Selanjutnya buka objek stream untuk menangkap file yang ditransfer dari FTP server. Terakhir, data stream yang diterima selanjutnya disimpan ke dalam file lokal komputer. Selanjutnya mengunggah file ke FTP server. Proses unggah file ke FTP server tidak terlalu beda dengan proses unduh, yaitu yang pertama buka koneksi ke FTP server disertai dengan username dan password jika diperlukan proses autentikasi. Kemudian kirim perintah untuk melakukan proses unggah. Selanjutnya baca file yang akan diunggah ke server melalui objek stream. Kemudian baca data stream yang dibaca selanjutnya ditransfer ke FTP server. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan
oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigursyad akan memberikan presentasi. Eh, Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman, maksudnya pada presentasi atau materi ini kami sudah mencoba menjalankan beberapa program, tapi program tersebut tidak berjalan dengan baik dan kami sudah mencoba untuk melakukan troubleshooting. Eh, Kami sudah mencari beberapa sumber dari internet, tapi sampai saat ini kami belum menemukan solusi untuk permasalahan ini. Mungkin dalam presentasi ini kami uh, cuma menampilkan programnya saja, tapi tidak dengan output dari program, dikarenakan adanya permasalahan saat running. Yang pertama yaitu masalah kita membuat sebuah server, menambahkan user pada Verzilla server. Di sini saya sudah menambahkan sebuah user dengan nama akun, dan seharusnya setelah kita tambahkan, kita diminta untuk cek koneksi ke server dengan user akun di CMD. Ini cara untuk koneksinya itu kita mengetikkan FTP spasi nama user. Nama user kita adalah akun. Seharusnya di sini kita terkoneksi dengan server akun, dengan server dengan bernama usernya itu akun. Nah, pada percobaan ini saya telah mencoba troubleshooting tapi belum menemukan solusi. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu komponen ketiga, FTP client. Yang kita pelajari di sini adalah untuk menampilkan daftar file dan folder. Langsung saja kita lihat codingannya. Sini kita menggunakan import Java I/O itu untuk input output, Java Network untuk mengurus jaringan, untuk mengurus network di internal, dan yang ketiga itu import NetFTP untuk keperluan FTP server dan client. Tapi sebelumnya kita harus menginputkan dulu library yaitu common IO. Pada program ini, ketika kita connect, sistem akan mencetak pada layar itu connected ke client, ke user akur. Akur merupakan user yang kita buat pada Verzilla server, dan angka 1 merupakan port yang digunakan. Di sini kita login sebagai klien Agus dan passwordnya 123. Di sini kita dapat menggunakan user dan password sesuai kemauan kita. Dan saat program dijalankan akan muncul proses window file, yaitu mengambil file dari folder C di dalam folder di partisi C di dalam folder temp, dan di dalamnya itu Apache gambar 1 PNG. Nah, ketika unduhan tidak berhasil, sistem akan mencetak kalimat proses unduh tidak berhasil. Nah, berikutnya itu untuk proses unggah, hampir sama dengan proses unduh. Itu pengunggahan file ke partisi C ke folder temp.
Dan ketika folder ketika file berhasil diunggah, pada layar akan tercetak tulisan proses unggah berhasil. Dan jika proses unggah tidak berhasil, maka output akan mencetak kalimat proses unggah tidak berhasil. Di sini setelah itu akan menampilkan daftar file dan folder. Untuk for ini, perulangan for yaitu melakukan perulangan dari 0 dan akan bertambah setiap barisnya. Ketika program tidak berhasil jalankan, maka akan tercetak pesan error. Sebelumnya, kami juga sudah mencoba program untuk melihat isi di dalam folder. Package importnya bersama yaitu Java IO, JavaNet, dan Java Net FTP. Mohon maaf, import Net FTP. Ini bersama kita koneksi ke server Azure 421 dari klien Agus dengan password 123. Dan ketika dijalankan seharusnya program menampilkan daftar file dan folder. Dan menampilkan isi di dalam folder tersebut. Dan ketika tidak berhasil dijalankan akan tercetak pesan error. Nah, di sini kami sudah mencoba running, hasilnya itu keluar connecting Azure dan disconnect. Yang seharusnya ketika dijalankan isi folder dari FileZilla server akan keluar pada output. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari pada presentasi ini kami mengalami banyak kekurangan yaitu dari pemrograman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa FTP merupakan singkatan dari File Transfer Protocol. FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Fungsi FTP sendiri yaitu yang pertama protokol yang melayani setiap user untuk melakukan transfer data dua arah. Yang kedua, melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah. Yang ketiga, melakukan backup website dengan mudah dan efisien. Kegunaan yang kita dapatkan ketika memakai FTP ini adalah saat dalam mentransfer data. Jika sambungannya terputus, pengiriman data tidak akan hilang. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.